Pada perjanjian lama, pernah terjadi konspirasi pembunuhan akibat dendam karena adik perempuan satu-satunya diperkosa oleh seorang pria yang sangat berkuasa. Bagaimana kisahnya? Ikuti dalam Fakta Alkitab kali ini. GCers, Dina adalah satu-satunya putri dari Yakub atau Israel. Dina lahir dari istri Yakub yang bernama Lea. Setelah Lea melahirkan 6 putra yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon, kemudian Lea melahirkan anak perempuan bernama Dina. Kejadian 30 ayat 21. Kehadiran anak perempuan di tengah keluarga Yakub tentu memberi warna tersendiri. Mengingat istri-istri Yakub yaitu Lea dan Rahel dan gundik-gundik Yakub yaitu Bilha dan Zilpa, semua melahirkan anak laki-laki. Semua anak laki-laki Yakub berjumlah 12 orang. Mereka tentu sangat menyayangi adik perempuan satu-satunya, Dina. Yakub dan keluarganya baru saja mengalami peristiwa sukacita. Ia bertemu dengan saudara kembarnya Esau yang sudah lama berpisah sejak kasus pencurian berkat itu. Yakub sangat gembira karena Esau ternyata mengampuninya dan mereka hidup berdamai satu sama lain. Kejadian 33 ayat 4. Setelah berpisah dengan Esau, Yakub mengajak keluarganya menuju tanah Kanaan. Ia membeli sebidang tanah dari anak-anak Hemor, penguasa kerajaan Hewi di wilayah itu. Yakub dan keluarganya mendirikan kemah dan mezbah Tuhan di sana. Bahkan Yakub menamai tempat itu Allah Israel, ialah Allah. Kejadian 33 ayat 20. Kedamaian keluarga Yakub terusik ketika Dina berjalan-jalan untuk melihat-lihat lingkungan barunya. Salah satu anak Hemor bernama Sikem memandang dengan penuh gairah pada Dina. Pangeran itu mengajak dengan paksa Dina bersamanya. Anak bangsawan itu memperkosanya. Beberapa sejarawan ada yang menyebut bahwa Dina sebenarnya tidak mengalami pemerkosaan, tetapi sebuah tindakan merendahkan perempuan. Tetapi apapun itu, di dunia timur masa itu, perempuan yang masih gadis memiliki nilai yang tinggi dalam kaitannya dengan pernikahan. Sebuah keluarga akan keberatan jika anak gadisnya diperlakukan dengan sewenang-wenang. Yakub menanggapi apa yang dialami oleh Dina ini sebagai sikap yang terkesan diam. Hal itu kemungkinan karena Yakub sedikit jengkel karena Dina keluar dari rumah sendirian. Padahal di masa itu, apalagi di negeri asing, tidak sepantasnya berpergian sendirian. Atau mungkin Yakub berpikir bahwa salah satu cara untuk menjadi bangsa yang besar dan memperoleh tanah Kanaan seperti yang dijanjikan Tuhan adalah dengan cara berkembang biak melalui perkawinan dengan penduduk Sikem dan hidup damai dengan mereka. Bertolak belakang dengan sikap Yakub, anak-anaknya, yaitu Simeon dan Lewi yang notabene saudara kandung Dina, naik darah mendengar peristiwa itu. Mereka merasa sakit hati dan menganggap bahwa perbuatan Sikem itu tidak hanya menodai Dina, tapi juga merendahkan harga diri bangsa Israel. Kejadian 34 ayat 7. Bersamaan dengan memuncaknya amarah anak-anak Yakub, datanglah Sikem dan Hemor ayahnya mendatangi keluarga Yakub. Mereka berniat melamar Dina sebagai istri Sikem. Sebab ternyata Sikem sebenarnya tidak hanya menyukai secara nafsu terhadap Dina, tetapi ia sungguh-sungguh mencintai anak perempuan Yakub itu. Sikem pun memberi sinyal untuk memenuhi segala mahar yang diminta oleh Yakub. Pernyataan Sikem ini menjadi peluang bagi anak-anak Yakub melakukan balas dendam terhadap Sikem. Anak-anak Yakub menerima lamaran Sikem dengan syarat semua laki-laki dewasa harus disunat sebagaimana bangsa Israel. Kejadian 34 ayat 15. Rupanya, Sikem tidak menyadari bahwa ia dan bangsanya telah masuk dalam tipu daya anak-anak Yakub. Dan benar saja, pada hari ketiga setelah semua laki-laki Hewi disunat, di mana rasa sakit masih mendera mereka, maka datanglah orang Israel menyerang mereka. Simeon dan Lewi mengajak semua saudara-saudaranya mengangkat pedang menyerang kota. Mereka membunuh setiap laki-laki Hewi, termasuk Hemor dan Sikem. Anak-anak Yakub itu juga menjarah kambing domba, lembu sapi, keledai, dan semua kekayaan negeri itu.
tidak lupa mengambil Dina dari rumah Sikem dan membawanya pulang ke rumah. Kejadian 34 ayat 26. Tentu Yakub marah dengan tindakan brutal anak-anaknya. Yakub dicekam ketakutan jika bangsa-bangsa kafir lain mendengar peristiwa itu lalu bersatu menghancurkan Israel. Setelah peristiwa mengerikan tersebut, Tuhan hadir kepada Yakub dan memerintahkan ia dan keluarganya pindah ke Betel. Tempat pilihan Tuhan itu diharapkan menjadi tempat pembaharuan rohani, karena sepertinya salah satu wilayah Kanaan ini dipilih Yakub tanpa persetujuan Tuhan. Akibatnya, banyak kekacauan terjadi di sana. Selain itu, keluarganya mengalami kemerosotan rohani. Terbukti Tuhan memerintahkan Yakub dan keluarganya membuang semua dewa asing yang masih ada di tengah-tengah mereka. Kejadian 35 ayat 2. GCers, dendam dan amarah dari peristiwa masa lalu mungkin sedang mengendalikan hidup Anda. Anda mungkin butuh pembaharuan hidup sebelum kerusakan yang terjadi bertambah parah. Oleh karena itu, jika Anda butuh berbicara dan didoakan, maka silakan hubungi Sahabat 24. Para konselor Sahabat 24 adalah orang-orang terpercaya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah Anda dan mendoakan Anda sehingga Anda mengalami pembaharuan rohani dalam hidup Anda. Anda diberkati dengan fakta Alkitab kali ini? Tuliskan di kolom komentar pendapat Anda ya. Kami juga mengajak Anda untuk menjadi berkat bagi Indonesia dengan memuridkan generasi bersama CBN Indonesia. Caranya dengan donasi melalui scan QR Code dan berikan kode 010 di akhir nominal donasi atau melalui link yang ada di deskripsi. God bless you!